Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainul Muslimah dengan NIM 2223-1002. Nah, pada dua video sebelumnya kan tadi Ainul sudah menjelaskan mengenai keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, pada video kali ini Ainul akan melanjutkan pada keterampilan menjelaskan, keterampilan penguatan, dan keterampilan bertanya. Nah, jadi anak-anak sudah siap ya belajar bersama Ibu? Siap ya, Bu. Kalau sudah siap, perhatikan dong ke depan. Jangan ada lagi yang memilih kiri dan kanan ya. Fokus. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan juga mengenai beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini kan. Ibu skip saja ya. Kita langsung saja masuk pada materi. Ada yang tahu kita belajar apa? Tidak ya. Padahal tadi Ibu sudah menjelaskan loh tujuan pembelajarannya. Oke, nah kita akan belajar mengenai bisa. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi nih, Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu apa itu zat? Ayo, yang tahu tunjuk tangan. Harus ada yang tahu. Pasti sudah pernah belajar kan? Ayo, anak apa itu zat? Ayo sebut aja sepengetahuan anak. Materi yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi yang memiliki massa dan dapat menempati ruang. Ada lagi yang tahu? Fitri? Tidak tahu. Gusti bagaimana? Tidak tahu. Tidak apa-apa ya. Jadi benar ya anak. Sangat bagus sekali. Zat itu merupakan suatu materi yang memiliki massa dan dapat menempati ruangan. Nah, lalu ada apa aja sih jenis dari suatu zat atau materi itu? Ada yang masih ingat? Apa nak? Ada wujudnya ya, Bu? Ya, wujudnya ada zat padat, ada zat cair, ada gas. Ada lagi tambahan atau yang sependapat dengan anak? Sependapat, Bu. Sependapat ya. Jadi benar sekali anak. Zat itu ada 3 jenisnya, yaitu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, untuk yang selanjutnya, anak-anak sekalian, silakan lihat tampilan materi Ibu ke depan. Di sini Ibu akan menyediakan beberapa benda yang dapat kita temui dengan mudah sekali ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu ini gambarnya? Ini ada gambar pohon. Dapat dilihat ya. Pohonnya ini kemiring karena ditiup oleh angin. Ini ada minuman yang dituangkan ke dalam gelas ya. Ada hektar, ada papan tulis, buku, dan air. Nah, Anda bisa tidak mengelompokkan benda-benda yang dekat ini? Mana benda yang termasuk zat padat, zat cair, dan zat gas? Satu dulu deh. Kelompokkan benda yang wujudnya padat. Bisa kita. Saya aku, Anas lah. Yang padat itu ada papan tulis, buku, dan apa sih namanya? Mana yang di warna itu? Oh, itu ya? Ya, itu. Oke. Ada lagi yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan di sini. Saya kan, Bu. Yang padat anak. Oh, padat. Ada kipas cahaya dryer, Bu. Ada buku, papan tulis, Bu. Nah, sama berarti ya pendapat benar sekali, tepat. Selanjutnya untuk zat cair apa saja benda-bendanya? Saya, Bu. Silakan Fitri. Air putih sama yang air kandung dituangkan sama air sirup. Air sirup, benar sekali, bagus sekali Fitri. Berarti Anda sudah paham ya yang mana saja benda yang wujudnya padat, cair, dan gas. Oke, kita next. Nah, ini merupakan jawaban yang benar ya, yang sudah dikelompokkan. Dimana tadi contoh benda yang padat itu ada ransel, itu tas, yang gambarnya kayak kucing ini. Terus ada papan tulis itu juga merupakan benda padat. Ada buku, ada hektar. Nah, untuk zat cair itu contohnya ada air kaleng yang dituangkan ke dalam gelas, ada sirup, dan ada air mineral. Itu merupakan zat cair. Kemudian ada gas. Bu, kok pohonnya masuk wujud gas? Pohon kan itu wujudnya ada. Tadi gambar Ibu gas. Jadi ini pohonnya itu ditiup angin dan dapat dilihat ya ini sepoi-sepoi anginnya. Jadi yang dimaksud gas di situ itu anginnya, udaranya ya, tidak
pohonnya. Kemudian ada heat dryer juga, artinya dikeluarkan atau udara panas yang dikeluarkan oleh heat dryer itu merupakan wujud dari zat gas. Paham? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Oke. Next. Nah, berikut ini merupakan kriteria atau karakteristik dari wujud benda. Yang pertama itu benda padat. Benda padat, jika kita lihat dari susunan dan perilaku partikelnya. Sebelum ibu mulai, ada yang tahu partikel itu apa? Yang mana partikel itu dari gambar ini? Yang tahu? Yang sebelah kiri partikel. Nah, benar. Untuk lebih spesifiknya, Fitri, partikel itu kurang tahu ya? Yang kecil-kecil, Bu. Yang kecil-kecil. Jadi yang kecil-kecil yang berwarna biru ini merupakan partikel ya, Nanda. Nah, pada benda padat itu, zat padat itu, susunan dan perilaku partikelnya itu sangat rapat. Dapat dilihat ya, yang biru-biru bulan itu susunannya sangat rapat, ya kan? Saling berdekatan dan membentuk pola tertentu. Dia tersusun rapi, membentuk suatu pola tertentu. Kemudian mereka hanya bergetar pada posisinya saja. Di mana dia berdiri, di mana dia berada, maka dia bergerak hanya di posisi itu saja, tidak berpindah. Paham ya? Oke, selanjutnya untuk sifat wujud zat padat. Yang pertama itu dia kaku. Benar? Bu. Nah, ini contohnya. Ini penghapus papan tulis. Penghapus papan tulis ini wujud zat padat kan? Ya kan? Dia kaku ya, tidak bisa kita bengkokkan kan? Kecuali dia patah. Jadi patah ya, kan? Kemudian dia memiliki bentuk yang tetap. Maksudnya gimana Bu? Bentuknya tetap tuh. Jadi ambil contoh penghapus papan tulis lagi nih. Misalkan kita masukkan dia ke dalam wadah. Wadahnya itu berbentuk gelas nih. Pas penghapus papan tulis ini kita masukkan ke dalam gelas, apakah bentuk dari penghapus ini berubah? Apakah dia berbentuk gelas? Tidak ya. Dia tetap seperti ini, tidak akan berubah bentuknya. Itulah yang dimaksud dengan bentuknya tetap. Oke, selanjutnya itu wujud zat padat itu dia memiliki volume tetap. Bagaimana sih Bu? Maksudnya? Mungkin ibu tanya dulu dari Kanada, bagaimana maksud dari volume tetap pada wujud zat padat ini? Ada yang tahu? Kita hanya tahu maksud dari volumenya tetap pada zat padat. Partikelnya rapat Bu. Partikelnya rapat. Ada lagi? Tidak bertambah, tidak berkurang Bu. Ya, benar. Terima kasih Indri dan Miss telah berani untuk menyampaikan pendapatnya ya. Itu sangat benar. Maksud dari volumenya tetap ini, dia tidak akan bertambah jumlahnya. Ukurannya itu tidak akan bertambah, itu akan tetap saja. Kalau sebesar ini, dia akan tetap sebesar ini, tidak akan berubah volumenya. Walaupun kita pindahkan dia ke dalam wadah yang lebih besar, ukuran penghapus ini akan segini juga. Kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih kecil, ukuran penghapus itu juga akan sebesar ini juga. Oke, paham ya? Nah, sifat selanjutnya itu tidak dapat dikompresi. Ada tahu apa itu kompresi? Kompres. Tidak ada yang tahu ya? Tahu Bu. Apa itu? Apa Indri? Kompresi? Tidak tahu ya? Kompresi itu maksudnya kemampanan benda. Nah, ibu ambil saja nih contohnya. Misalnya suntikan. Dalam suntikan itu, tahu kan suntikan ada? Tahu kan? Tahu. Nah, suntikan itu kan bisa kita isi kan? Kalau misalnya dalam suntikan itu ibu isi tanah kan padat tuh. Apa masih bisa ibu dorong? Tidak ya? Itu maksudnya dikompresi. Jadi dia sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi. Oke, paham ya? Selanjutnya dia tidak dapat mengalir. Oke, next. Selanjutnya itu wujud benda cair. Nah, susunan dan perilaku partikel pada wujud cair ini, yang pertama itu dia berdekatan tetapi tidak memiliki pola yang teratur. Ada yang paham maksudnya? Berdekatan tetapi tidak memiliki pola yang teratur.
Ada yang tahu? Tidak ya? Oke, gua akan jelaskan. Anda perhatikan gambar di depan ini ya. Perhatikan kursor itu yang bergerak. Ini kan dapat kita lihat di bawah ini dia berdekatan, ya kan? Tapi yang di atas ini dia mengganggu dan bentuknya letak partikel-partikelnya itu tidak teratur, beracakkan kan? Nah, itu maksudnya ya. Yaitu polanya tidak memiliki pola, tidak teratur, tetapi berdekatan. Ya, walaupun tidak berdekatan pada wujud zat padat. Kemudian ciri yang kedua itu susunan partikelnya itu memiliki sedikit ruang kosong di antaranya. Dapat dilihat ruang kosongnya? Nah, ini antara partikel ini dengan ini itu kan berjarak, sehingga menimbulkan ruang kosong di antaranya kan. Nah, yang ketiga itu susunan perilaku partikel itu meluncur dan berguling melewati satu sama lain. Nah, jadi kan pada zat padat itu partikelnya hanya bergetar atau bergerak di tempatnya saja kan. Sedangkan kalau pada zat cair itu partikelnya itu dapat bergerak, meluncur, berpindah dari sini dia bisa ke sini, bisa ke sini. Itulah yang menyebabkan air itu dapat mengalir. Pernah melihat air mengalir enggak? Pernah ya. Oke, selanjutnya sifat dari wujud zat cair itu yang pertama tidak kaku. Ada air yang kaku. Pernah ketemu enggak? Pernah. Airnya kaku. Air apa itu? Penasaran itu? Tidak, Bu. Tidak ya. Tidak ada air yang kaku ya Nanda. Air itu cair, tidak kaku. Kemudian tidak ada bentuk yang tetap. Bila kita pindahkan dia air itu dari botol ini ke dalam gelas, itu dia bentuknya akan mengikuti wajah gelas itu, akan membentuk bentuk dari gelas itu seperti ini, seperti gambar. Yang biru ini airnya ya, kan bentuknya seperti gelas. Kemudian mengikuti wadahnya. Kemudian volumenya tetap seperti yang dibilang Husni tadi, tidak bertambah dan tidak berkurang. Kemudian dapat dikompresi sedikit. Nah, ada yang paham maksud dapat dikompresi sedikit? Nah, maksudnya air itu dapat dimampatkan ya, tidak seperti zat padat tadi yang tidak dapat dimampatkan. Kemudian dia dapat mengalir. Air itu dapat mengalir ya. Secara alaminya air mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Benar sekali anak. Bagus ya jawabannya. Oke, next. Sebelum next ada pertanyaan? Tidak, Bu. Paham ya? Oke, next. Kemudian wujud benda gas. Nah, susunan perilaku partikel dari wujud benda gas ini, jarak antara partikelnya ini berjauhan satu sama lain. Pak lihat ya, ini ke sini itu jauh jaraknya. Jauh ya. Kemudian dia dapat merambat dalam garis lurus sampai memantul pada partikel atau permukaan air. Terus yang ketiga itu dia bergeraknya cepat. Kenapa sih kalau misalnya ibu ada pertanyaan nih Mbak Nanda, pernah tidak pulang sekolah itu ibunya lagi memasak di dapur, baru kalian masuk di pintu tapi aroma masakan ibunya sudah tercium? Pernah? Pernah, Bu. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Karena ada partikel gas, Bu. Ada partikel gas. Karena lunak. Apa lagi? Dan tahu lagi Husni? Angin, Bu. Angin. Nah, apa lagi? Oke, jadi Nanda, kenapa aromanya dapat kita cium? Kan sudah dijelaskan dari ini susunan partikel antar gas itu. Dia itu berjauhan, jaraknya jauh, dan dia itu dapat merambat dalam garis lurus sampai memantul pada partikel atau permukaan lain. Dia itu geraknya cepat, Nanda. Jadi dia dapat berpindah dari satu tempat itu partikelnya itu ke tempat lain itu secara cepat, sehingga aroma masakan ibu kalian tadi itu dapat terserap secara cepat sehingga sampai di tubuh kita. Untuk sifat benda gas itu yang pertama dia tidak kaku, yang kedua tidak ada bentuk yang tetap. Bentuknya itu tetap ya kayak benda cair tadi, dia mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian tidak ada volume yang tetap. Volume zat gas itu juga mengikuti bentuk dari wadahnya. Kalau wadahnya besar, maka volume gas di dalamnya juga besar. Kalau volume wadah itu kecil, maka volume dalam wadah kecil
kecil itu gasnya juga kecil. Nah, kemudian sifat selanjutnya dapat kompresi dan dapat mengalir. Oke, paham ya? Bu. Nah, selanjutnya pada pertanyaan yang Anda lihat ke depan ya. Ya Bu, coba wujud zat. Nah, di depan ini udah ada ciri-ciri atau sifat dari berbagai wujud zat. Yang pertama itu mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua dia mengalir. Yang ketiga memiliki volume yang tetap, dapat dikompresi sedikit. Kira-kira itu ciri-ciri dari wujud zat apa? Kayak Bu, apa? Silakan anak. Zat cair Bu, zat cair. Ada pendapat lain? Tidak Bu. Tidak ya. Oke, jawaban anak sangat tepat. Bertepuk tangan ke anak. Oke, benar sekali anak. Jadi ini merupakan ciri-ciri dari zat cair. Ya, ini merupakan susunan partikel dari zat cair. Nah, ini merupakan rangkuman materi kita pada pembelajaran hari ini. Ada yang bisa membacanya, Anda? Saya Bu. Oke, silakan Gusti baca. Bacakan ya Gusti. Jelaskan suaranya. Pada permukaan partikel yang disusun dalam ukuran teratur, partikelnya bisa bergerak pada posisinya. Contohnya ukuran kotak rahasia. Kemudian zat cair partikel tidak disusun dalam molekul teratur, tapi memiliki sedikit ruang di antaranya. Nah, partikel-partikelnya berusaha dan berguling melewati satu sama lain, contohnya air dan jus. Kemudian ada zat gas. Partikel berjauhan dan mengisi ruang tempatnya beratnya. Partikel bergerak cepat, contohnya yaitu api dan bulan. Terima kasih ya Gusti. Oke, Nanda, sudah jelas kan rangkuman dari Gusti tadi? Ada pertanyaan? Tidak Bu. Tidak ada ya? Sudah paham? Sudah Bu. Oke, kalau sudah paham, mungkin sekian ya materi kita pada pembelajaran hari ini. Mungkin untuk minggu depan Anda bisa mempelajari LKS-nya mengenai materi kita selanjutnya, yaitu mengenai perubahan wujud zat. Nah, mungkin Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi